di detik-detik akhir masa kampanye yang tersisa beberapa hari lagi ini, kita akhirnya bisa melihat perbedaan yang sangat-sangat jauh sekali antara kampanye Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Karena perbedaan keduanya sangat jomplang sekali, di mana kampanye-kampanye Prabowo di berbagai daerah itu selalu sepi. Kayak nggak ada orang gitu. Ini kemana ini orang-orangnya? Bahkan di Surabaya yang dilaksanakan di dalam ruangan indoor gitu ya, yang kapasitasnya mencapai 5.000-an kursi gitu ya, itu yang hadir nggak nyampe 100 ya. Ya tapi dalam beritanya ratusan, itu nggak nyampe 100 sebenarnya kalau kita hitung gitu ya, karena bisa kita hitung. jadi dari situasi yang begitu sepi itu, kemudian panitia atau pelaksana kampanye Gemoy atau kampanye Prabowo itu kemudian memberikan penjelasan yang penjelasannya justru lebih blunder dibandingkan kesepiannya. Ini kampanye sepi aja udah blunder gitu ya, malah dijelasin dan penjelasannya lebih blunder lagi, karena si panitia mengatakan bahwa banyak orang tidak bisa hadir karena ada acara di tempat lain, ada acara di Sidoarjo lah. Lalu kalau orang kampanye di Sidoarjo kok malah disuruh ke Surabaya, kan mestinya itu masa yang berbeda. Kalau orang yang di Sidoarjo harus datang ke Surabaya juga, itu kan artinya masa mereka sama. Padahal yang namanya kampanye di berbagai daerah itu masanya harus dari daerah masing-masing, wilayah masing-masing, bukan malah dibawa kemana-mana gitu ya. Kampanye di Sidoarjo ke Surabaya, jangan-jangan ini juga dibawa ke tempat-tempat lain. Bayaran semua. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Ahli Puraman membahas tentang Prabowo Gibran. Tampak sekali kampanye Prabowo dan Gibran sepi. Kalau kita lihat, memang masyarakat sudah muak dengan strategi-strategi dengan Prabowo Subianto, sesuai apa yang dikatakan oleh saudara Ahli Puraman ini. Penyampaian ahli puraman ini tentunya membuka wawasan pikiran kita agar kita ketahui situasi politik yang terjadi saat ini. Situasi politik saat ini semakin memanas karena adanya Pak Jokowi yang memihak kepada Prabowo Subianto. Padahal dulunya Pak Jokowi bersaing dengan Pak Prabowo di ajang Pilpres di tahun 2014 dan 2019. Bahkan banyak orang yang mati-matian memperjuangkan Pak Jokowi dalam ajang tersebut. Tetapi mengapa Pak Jokowi malah berpihak kepada Prabowo Subianto kalau bukan hanya kepentingan pribadinya? Saya tidak pastikan, tetapi kalau asumsi saya terhadap Jokowi atau cawe-cawe Pak Jokowi mengarah ke situ. Teman-teman, kalau kita lihat memang awalnya mengapa kampanye Prabowo tampak sekali sepi, mungkin masyarakat sudah mengetahui bahwasannya Prabowo Gibran sudah bermasalah dari awal. Mengapa saya katakan tersebut? Karena Gibran sudah melanggar kode etik di MK. Sebagaimana Gibran tidak mencukupi usia dalam pencalonan, namun bisa mencalonkan diri sebagai wakil dari Prabowo yang sudah diputuskan MK hanya berdasarkan sudah pernah menjabat sebagai wali kota. Teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman mengenai kampanye Prabowo sepi? Dan bagaimana tanggapan teman-teman mengenai Gibran yang sudah melanggar kode etik di MK? Dan bagaimana juga tanggapan teman-teman mengenai Pak Jokowi boleh presiden berkampanye dan boleh berpihak? Teman-teman, ini akan semakin memanas, apalagi sebentar lagi akan pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Saya yakin teman-teman sudah memiliki pilihan yang tepat dan sudah melihat situasi politik, siapa yang hanya omong doang dan siapa hanya membuat kecurangan. Teman-teman sudah mengetahui
Agar teman-teman tidak salah pilih, pilihlah pemimpin yang mampu untuk belusukan dan mampu mendengarkan rakyat dan mampu untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Dan pilihlah pemimpin yang integritas dan tinggi dan berwibawa dan berpengalaman dan teruji. Menurut saya, Ganjar orang yang sangat integritas dan sangat berpengalaman. Bahkan Ahok pun mengatakan bahwasannya Ganjar Mahfud sudah teruji dan sudah berpengalaman. Mengapa saya katakan tersebut? Karena Ganjar sudah 2 kali sebagai gubernur Jawa Tengah, sedangkan Mahfud mantan ketua Mahkamah Konstitusi dan menteri koordinator keamanan dan hukum. Tentunya apalagi yang kita ragukan dari mereka berdua. Nah, saya yakin bahwasannya teman-teman sudah meneliti rekam jejak dari 3 calon tersebut. Mana hanya omong doang, mana mempunyai visi misi dan jelas, dan mana yang hanya koar-koar, mana hanya menggunakan strategi-strategi agar dia menang, mana yang hanya segala hal cara hanya ingin memenangkan atau hanya gila kekuasaan. Kita harus teliti. Teman-teman, kalau kita lihat memang situasi yang digunakan oleh Pak Jokowi saat ini, masyarakat juga sudah paham dan sangat muak dengan strategi-strategi yang digunakan mereka. Saya pun dulunya membangga-banggakan Pak Jokowi karena kerendahan hatinya. Ya jauh berbedalah dengan Gibran. Gibran kan sekarang kan dicap sombong, angkuh dan arogan dan tidak etik dan tidak punya etika dan tidak punya adab. Ya beda jauh dengan Pak Jokowi yang kita tahu. Tetapi saat ini memang Pak Jokowi malah berpaling, malah meninggalkan partai PDIP yang seharusnya Pak Jokowi dan Gibran mendukung penuh untuk Ganjar Pranowo. Bahkan Ganjar pun kecewa melihat tindakan yang dilakukan oleh Jokowi, tetapi dia sabar. Ganjar yang punya kesabaran yang tinggi dan rendah hati, tentunya itulah sosok pemimpin memang harus kita junjung agar menjaga NKRI ini utuh dan menaati Pancasila. Dan program-programnya juga yang disampaikan sangat menarik dan sangat emang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi anak-anak muda yang membutuhkan akses internet, apalagi yang jauh di pelosotan, tentunya mereka membutuhkan akses internet tersebut. Teman-teman, bagaimana kita harus menjaga NKRI? Tentunya kita harus bersikap baik dan beretika. Nah, kalau kita lihat juga perdebatan pada tanggal 21 Januari kemarin, tampak sekali saya melihat kejengkelan Gibran, sombong dan angkuh. Teman-teman, di sekolah kita diajarkan, setinggi-tinggi apapun pengetahuanmu, setinggi-tinggi apapun gelarmu, ketika kamu tidak punya adab atau tidak punya etika kepada orang tua, maka kamulah yang bodoh, bukan pintar, melainkan orang-orang yang dibenci orang ketika kamu melakukan tidak sopan berhadapan kepada yang lebih tua dari kamu. Teman-teman, banyak di luar sana orang-orang yang ya karu-karuan lah kalau kita bahas tentang kebandalan atau orang yang duduk di sini atau gimana kayak anak-anak jahat, tapi mereka kalau mereka berhadapan kepada yang lebih tua, mereka lebih sopan gitu, lebih menghormati. Tetapi kalau kita lihat perdebatan kemarin, kesombongan Gibran ya melebihi dari itu. Jadi kita harus melihat teman-teman, mana yang layak menjadi pemimpin, karena pemimpin tentunya harus bisa menguasai dirinya sendiri dan bisa mengendalikan dirinya sendiri dan mempunyai karakter yang baik dan mempunyai integritas yang tinggi. Ya, ini ada kaitannya juga, makanya kampanye Prabowo Gibran makin sepi dan masyarakat juga sudah mengetahui mana yang harus kita layani, mana yang harus kita antusiasi. Ya, masyarakat juga lebih paham lah. Ya, kalau kita lihat memang nggak berapa minggu lagi, ya sebentar lagi kita akan menentukan siapa Presiden Republik Indonesia yang
pengganti Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Teman-teman, saya menghormati kalian yang jauh di sana, semoga diberikan kesehatan dan diberikan rezeki lancar dan dimudahkan segala urusan, dan kita doakan saja situasi politik dalam pencoblosan nanti aman-aman saja dan adem saja, tidak ada yang bermasalah. Kita boleh beda pilihan, tetapi kita harus menjunjung tinggi nama baik bangsa Indonesia dan harus Garuda selalu di hati kita. Teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.